masuk ini bisa kita pakai untuk pembangunan ekonomi kita. Ya, disahkannya Undang-Undang Tax Amnesty ternyata direspon baik oleh pasar. Mari kita lihat bagaimana pergerakan indeks gabungan pada beberapa hari lalu. Indeks kita sampai 4.834 sekitar itu, kemudian 27 Juni naik lagi sedikit, 28 Juni naik lagi hingga tanggal 30 Juni 2016 mencapai 5.016. Angka yang cukup besar. Persepsi pasar positif begitu ya. Sebelum kita lanjutkan, Pak Darussalam sudah bersama kita sebut analis pajak begitu? Pak, ya, analis pajak. Iya, ini persepsi pasar bagus begitu sebenarnya untuk tax amnesty yang sekarang ditetapkan DPR. Anda melihatnya apakah akan berjalan begitu terus atau ini reaksi sesaat? Ya, karena kan kalau kita bicara tax amnesty itu kan kita harus bicara jauh ke belakang ya, karena perjalanan proses dari tax amnesty ini kan kalau kita bilang kan tidak terjadi di tahun 2016 ini, tapi diawali di tahun 2015. Saya ingat sekali itu pada bulan Mei ya, proses awal tax amnesty itu digodok. Kita safari ke kampus-kampus besar di Indonesia untuk mensosialisasikan ide tax amnesty ini, dan pada dasarnya memang ide tax amnesty ini adalah ide yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak ya, dalam arti bagaimana kita wajib pajak di Indonesia, kalau kita bicara tingkat kepatuhan kan tingkat kepatuhan kita kan rendah di Indonesia. Angka yang saya dapat tingkat kepatuhan itu antara 40 sampai 48%. Nah, jadi kalau kita lihat tingkat kepatuhan yang sangat rendah ini, maka lihat pengalaman negara lain itu tax amnesty itu bisa dijustifikasi untuk dikeluarkan seperti itu. Nah, kita kan berharap sebenarnya bahwa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang membayar pajak yang jujur, intinya mereka adalah bagaimana yang bayar pajak tidak itu-itu saja gitu. Artinya tax amnesty ini justru membawa wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk masuk ke administrasi untuk dikenakan pajak bersama-sama secara adil. Nah, inilah sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat ya. Jadi sebenarnya masyarakat yang tidak patuh, yang selama ini diklasifikasikan tidak patuh, sebenarnya ingin patuh, cuma bagaimana caranya masuk ke sistem administrasi pajak ini yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu. Dan sekarang adalah pintunya begitu ya. Jadi yang tidak patuh tadinya sekarang ada pintunya, bagaimana cara masuknya dan tidak terlalu tekor gitu. Makanya sebenarnya everybody happy sebetulnya dengan ini. Kalau lihat pasar itu adalah cermin bagaimana banyak orang yang senang. Tadi Mas Haryadi sudah mengatakan pasti pengusaha banyak juga yang senang karena sudah ada pintunya. Kemudian publik atau presiden juga senang. Lihat kejadian seperti ini kan, yang mungkin jadi persoalan tadi kan rasa orang-orang yang jujur yang dulu itu kan, bagaimana kemudian merasa diperlakukan secara tidak adil, tapi semuanya juga ternyata reaksinya saja. tidak terlalu negatif. Ya berarti kita ini mungkin sudah punya kesadaran bahwa kita memang harus bekerja keras, bekerja sama untuk membuat kita lebih maju. Mungkin itu cerminnya. Mungkin begitu. Kita boleh tanya bagaimana orang pajak melihat bahwa kok masyarakat yang patuh juga tidak ada reaksi negatif. Nah, itu dia seperti tadi. Jadi memang masyarakat yang patuh, kami melihat bahwa mereka juga bereaksi positif karena mereka ke depannya tidak akan sendirian lagi. Sebagai gambaran, Bu, jadi total penduduk Indonesia itu 250 juta. Yang dalam perkiraan kami yang harus punya NPWP itu 62 juta. Tetapi faktanya sampai hari ini baru 30 juta penduduk Indonesia yang punya NPWP. Dari mereka pun baru sebagian yang bayar pajak. Nah, yang sebagian ini akan melihat bahwa dengan amnesti maka mereka jumlahnya akan bertambah. Mudah-mudahan bisa sampai 62 juta sehingga akan bersama-sama membayar pajak. Jadi mari kita tanggung sama-sama begitulah ya pembiayaan negeri ini gitu ya. Walaupun tidak ada insentif khusus untuk mereka yang comply. Nggak ada. Nggak ada atau tidak dipikirkan akan ada? Nah, kalau terkait dengan comply, nah mungkin juga kita harus melihat pada diri masing-masing. Yang mengatakan diri mengkomplai, apakah secara jujur bisa diakui bahwa dia sudah 100% bayar, kan gitu, Bu? Ya, paling tidak kita beranggapan bahwa kita 100% jujur untuk menyampaikan pajak kita gitu ya, Pak Haryadi. Ya, kalau menurut saya gini, jadi
jadi jangan dilihat bahwa seolah-olah ada yang comply dan non comply ya Mbak ya. Karena saya yakin yang saat ini bilang comply, terutama yang signifikan bayarnya ya. Saya nggak bicara yang kecil lah, saya yang signifikan. Saya juga nggak yakin yang signifikan bayar yang seolah-olah selama ini dianggap comply itu juga masih benar-benar comply, artinya tidak menyisakan laporan yang terlewatkan ya. Jadi kalau menurut pandangan kami adalah bukan hanya dari wajib pajak yang mungkin bertambah, tapi kualitas SPT-nya itu akan lebih baik. Gitu. Jadi itu yang sebetulnya yang kita harapkan ya, khususnya dari Apindo tuh kualitas SPT itu menjadi betul-betul akurat gitu. Jadi kalau memang kekayaannya adalah sekian, dilaporkannya adalah seperti itu. Kalau ini kan sebagian mungkin ya saya melihat ya masih ada yang saya lihat belum dilaporkan. Nah ini kita harapkan dengan ini begitu itu dilaporkan, maka kita harapkan tax ratio ke depan juga akan lebih baik. Karena semuanya dasarnya jelas, ekspansinya juga jelas. Dan ini nanti menarik Mbak, karena selama ini juga lucu kan, masa sih Singapura menjadi negara investor terbesar di Indonesia gitu ya. Kan ini saya yakin setelah tax amnesty mungkin keadaan akan berubah gitu loh. Yang selama ini perusahaan pakai ekspansi dengan vehicle di Singapura sekarang terbuka, dia akan bilang bahwa emang ini ekspansi saya. Seperti itu. Ya, Pak Darsono tadi juga sempat disinggung bahwa ini separuh orang juga berlindung juga gitu ketika nanti ada keterbukaan di 2018, tidak banyak pilihan buat orang yang menyembunyikan uangnya, hartanya. Ya, jadi kalau banyak ahli pajak menyarankan bahwa sebelum berlakunya keterbukaan informasi ini disarankan pemerintah untuk memang memberikan tax amnesty. Karena apa? Tax amnesty itu adalah masa transisi sebelum memang era itu benar-benar terbuka gitu. Artinya apa? Artinya sekarang kita bayangkan ya, dengan tingkat ketidakpatuhan tadi yang saya bilangkan angkanya, sekarang bayangkan kalau ini alirannya masuk saking derasnya, itu yang sekarang mau diapain yang tidak patuh itu? Apakah memang semua akan dihukum? Bisa kan hukumannya kan bisa aja 2 kalau dipajak, sanksi administrasi juga bisa pidana. Nah, itu pertama, apakah semua akan dihukum? Kedua, seberapa efektif otoritas pajak bisa menghandle sedemikian banyak wajib pajak yang tidak patuh itu. Nah, makanya memang ini memang disarankan ya udahlah sekarang berikan tax amnesty bagi mereka yang belum patuh ya secara sukarela untuk masuk ke administrasi pajak. Memang inilah yang international best practice ini memang seperti itu. Jadi tax amnesty itu adalah masa transisi menuju ke era keterbukaan informasi pajak. Jadi mereka yang kemudian merepatriasi dananya harus masuk lewat bank persepsi, kemudian dananya harus diinvest atau disimpan di sini paling tidak 3 tahun, begitu ya Pak Yoga ya. Kenapa 3 tahun? Nah, 3 tahun itu dipandang sebagai waktu yang cukup nyaman. Kalau kita memaksa 5 atau 10 tahun, tentunya mereka akan ragu-ragu. Tapi kalau terlalu pendek setahun, nanti benefit yang kita dapatkan negara ini jadi kurang. Kan tapi berarti angkanya toh sudah terdata dan sudah masuk ke sistem pajak kita, begitu? Ya. Jadi bisa keluar lagi nantinya? Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun. Nah, itu dia. Ya, kita berharap bahwa nanti Indonesia akan menjadi lebih bagus kan gitu dengan uang tadi, infrastruktur lebih baik, berusaha juga lebih bagus gitu kan, jadi sehingga yang 3 tahun lagi bisa extend bahkan bisa selamanya kan. Kalau 165 triliun, 165 triliun ya. Kalau 165 triliun itu bukan denda, sebutnya tebusan ya. Berarti uang yang kemudian masuk memang sangat besar. Kalau Pak Jokowi bilang untuk infrastruktur luar biasa. Ya, kalau angkanya sebegitu, ada yang mengatakan itu sangat besar, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Kan kira-kira begitu ya. Itu betul-betul tergantung dari mana hitungannya. Cuma saya ingin kembali satu. Tadi kan kita persoalkan bagaimana tax amnesty ini kemudian berpengaruh pada ekstensifikasi pajak, jumlah wajib pajak yang lebih besar. Kan ada yang mengatakan bahwa dengan undang-undang tax amnesty itu tidak ada jaminan bahwa kita akan menambah begitu besar jumlah wajib pajak dengan rasio yang masih rendah sekarang ini tidak membantu. Lalu ada yang mengatakan, ini sekaligus pertanyaan saya sebetulnya, ini tentang undang-undang tax reform yang kemudian bisa membuat wajib pajak itu lebih besar. Saya nggak tahu, saya juga ingin bertanya itu kepada pihak Waktu sunset policy tahun 2015, berapa pertambahan wajib pajaknya? Kalau sunset policy 2015 itu reinventing, Bu. Oh iya, reinventing. Yang 2008. Kalau yang 2008 itu ada sekitar 3 juta atau 4 juta wajib pajak baru di situ.
Oke, 3 juta. Kalau tax amnesty ini kira-kira mengharapkan berapa? Ya, kita berharap sebanyak mungkin, Pak. Kalau untuk memperkirakan angkanya, Pak Yoga sedang tidak berani menyebut angka. Lama-lama Pak Yoga khawatir karena ternyata yang masuk memang jangan-jangan seperti kata Bang Don tadi, Pak Haryadi, memang sudah ada, itu wajib pajak yang sudah ada, cuma uangnya memang masih ada di mana-mana. Memang nggak, Ya. memang saya bilang bahwa angka itu sangat sulit diperoleh sebelum terjadi. Semua negara yang melakukan tax amnesty juga sama aja. Mereka nggak ada yang tahu kok sebelumnya. Tidak bisa memperkirakan secara akurat ya. Itu susah gitu. Jadi itu harus terbukti dulu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Padahal angka itu masuk ke APBN juga tuh. ya itu dia tadi saya bilang kalau saya jadi pemerintah saya taruh angka yang konservatif aja ya kan. Nanti kalau dapatnya lebih Itu kira-kira berapa? sekitar 70-80 triliun. Itu betul. Itu kalau dapat itu nanti lebihnya 165 triliun dapat award kan gitu kan. Hitungan dari Pak Darsono. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bicara angka, pandangan saya itu hanya konsekuensi logis seberapa jauh nanti teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak dalam saat implementasinya ini nanti. Jadi Ini cuma 9 bulan loh padahal. iya, jadi menurut saya nggak ada masalah gitu. Jadi seberapa masif nanti melakukan sosialisasi, melakukan kampanye. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa tadi bagus ya Pak Jokowi sudah dalam pidato pencanangannya, ya pilihannya hanya 2. Kalau menurut saya juga ikut atau awas, ya udah. Ya. Jadi sebenarnya nggak bagi wajib pajak yang menjadi target itu nggak ada pilihan. Ini kesempatan bagus, uluran tangan pemerintah yang bagus. Ya. Jadi kalau mereka nggak bisa manfaatkan, ya itu saya bilang itu wajib pajaknya ya nggak tahu lah saya. Tapi yang penting adalah sekarang bagaimana teman-teman di Jen Pajak ini mensosialisasikannya. Ya, ini momentum yang Iya. tepat. Sekarang ayo cepat Kampanyenya yang harus jelas nanti ya. angka konsekuensi logis aja akan mengikut aja. Oke. menurut saya. Ya, kita break dulu. Kami akan kembali untuk ada setelah lepas rehat.